Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yakni tugas pengantar aplikasi komputer. Adapun materi yang akan saya jelaskan yakni tentang pengaruh pola asuh orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak, yang bersumber dari referensi Jurnal Dinamika Pendidikan. Adapun pertama, latar belakang dan rumusan masalah, yakni sesuai hasil penelitian melalui kegiatan pendidikan yang ada saat ini, maka di era digital banyak terjadi penurunan hasil belajar anak karena dipengaruhi dengan banyaknya masalah. Salah satunya adalah penggunaan smartphone yang menjadi gaya hidup generasi muda masa kini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa smartphone bukan saja berpengaruh bagi orang dewasa, namun berdampak juga bagi anak usia sekolah dasar. Melalui perkembangan ini, anak terkadang lebih terfokus untuk bermain game melalui handphone dan media sosial, dan cenderung berlama-lama bermain handphone dibanding belajar bersama dengan teman-teman lainnya, sehingga nilai-nilai prestasi yang diperoleh dari sekolah pun menurun. Selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya prestasi belajar anak saat ini disebabkan oleh adanya masalah-masalah yang harus ditinjau oleh orang tua maupun guru. Kendala tersebut ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak, sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar yang diperoleh di sekolah. Faktor-faktor tersebut menjadi suatu realita di mana orang tua kurang memperhatikan dan memberi bimbingan dan dorongan terhadap anak dalam hal belajar. Bahkan ada juga orang tua yang mengacuhkan, bersikap acuh terhadap belajar anaknya, serta tidak memperhatikan kebutuhan anak dalam hal belajar di rumah. Kemudian, keadaan ini bukan saja menyangkut kecuekan yang ada, tetapi orang tua juga sulit mengatur waktu belajar bersama anak. Akhirnya, prestasi belajar anak menjadi turun. Hasil yang didapatkan dari kegiatan belajarnya di sekolah tidak memuaskan, bahkan memungkinkan gagal dalam studinya. Adapun pembahasannya, pertama, apa itu pola asuh orang tua? Dapat kita lihat bahwa secara epistemologi, kata pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing supaya dapat berdiri sendiri. Artinya, peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik dan membimbing anaknya. Selama mengadakan pengasuhan meliputi cara orang tua memberikan aturan dan perhatian kepada anaknya. Anak yang sehat dan bermoralitas adalah anak yang di dalamnya keluarganya memiliki pola asuh yang baik. Hal-hal ini adalah bagian dan harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua sebagai pembentuk utama pribadi anak harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Selanjutnya, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua dalam memberikan aturan-aturan, memberikan perhatian, dan pola asuh sebagai suatu perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak-anak dalam kesehariannya. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya.
Maka sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari orang tua memberikan peraturan kepada anak dengan reward atau hadiah, dan hukuman dalam menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian, yang disebut dengan pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan perlu kita ketahui tentang hakikat pola asuh. Pola asuh merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mendidik dan menjaga anak secara terus-menerus dari waktu ke waktu sebagai perwujudan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam mengasuh anak, orang tua harus memiliki pengetahuan agar mereka tidak salah. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui seutuhnya karakteristik yang dimiliki oleh anaknya. Peranan orang tua begitu besar dalam membantu anak agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Di sini, kepedulian orang tua sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua harus benar melakukan sesuatu untuk anaknya tercinta. Selanjutnya, adapun macam-macam pola teknik asuh. Pola pertama yaitu pola asuh otorier. Yang kedua adalah pola asuh permisif. 3. Pola asuh laissez-faire. Dan yang keempat adalah pola asuh demokratif. Adapun penjelasan tentang macam-macam pola asuh, yakni penjelasan tentang pola asuh otoriter, yakni pola ini pertama, anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah. Kemudian, orang tua cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak dan kemudian menghukumnya. Kemudian, orang tua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak. Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka anak dianggap pembangkang. Dan orang tua cenderung memaksakan disiplin. Adapun pola asuh permisif. Pola asuh permisif sangat berbeda dengan pola asuh otoritatif. Oleh karena itu, pola ini orang tua setelah memberikan kebebasan pada anak tidak lagi mengawasi atau mengontrol. Sumber lain mengatakan pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang dia inginkan atau lakukan. Kemudian pola asuh demokratif, yakni adalah mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan si anak. Adapun pola asuh laissez-faire, yakni berasal dari kata Prancis yang berarti membiarkan. Dalam istilah pendidikan, adalah suatu sistem di mana si pendidik menganut kebijaksanaan atau tidak turut campur. Pola arahan ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Itulah tadi pembahasan tentang hak-hak pola asuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sempat sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kalimat suci, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.